Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Oke, pada kali ini saya ingin memberikan konfigurasi access point, yang mana di sini access pointnya dengan merek tenda wireless N300. Ini tipenya F6 ya, tenda F6. Yang mana di sini mempunyai 4 buah antena. Yang mana di sini fungsi dari 4 antena ini sebagai meningkatkan cakupan. Jadi 4 ini dia bisa untuk memperluas jaringan ya. Nah, terus sebagai penyedia multiple input, multiple output ya. Jadinya di antara di antara 4 ini ada 2 input, 2 output, yang mana di sini mendukung fitur MIMO, multiple input, multiple output, begitu teman-teman. Nah, dan juga fungsi dari 4 antena ini sebagai penanganan interferensi ya. Jadi kalau teman-teman di tempatnya banyak interferensi, di tenda F6 ini dia bisa mengurangi interferensi, yang mana dia ada pengaturan anti interferensinya di dalamnya ya. Nah, mohon maaf ya teman-teman, di sini untuk tenda F6-nya sudah lumayan kotor ya, karena ini sebenarnya udah lama saya taruh di atas toren air ya, karena biasanya saya untuk memperluas jaringan biar saya kalau di belakang atau di depan atau di samping rumah bisa terkoneksi wifi. Karena menggunakan ini dia support di MIMO, multiple input multiple output ya, jadinya jangkauannya agak lebar dan ya lumayan lah sinyalnya, lumayan banyak ya. Di HP itu penuh terus dia, kecuali kalau dia sekitar udah 60 meter udah mulai berkurang 2 gitu. Dan di sini untuk mereknya tenda ya, di sini tenda. Untuk spesifikasinya tidak dikasih tahu ya. Tapi di sini yang penting di sini ada namanya wireless N300. Jadi dia di sini 300 Mbps ya. VPN, jadinya dia pakai VPN home router. Nah, di sini modelnya F6, IP address-nya 192.168.0.1. Nah, untuk SSID bawaannya dia tenda EA5C48 ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti kita akan konfigurasi untuk semua pengaturan ya di tenda ini, termasuk mengatur bandwidth juga bisa ya nih, dan lain-lain nanti kita akan coba. Nah, di sini untuk di belakangnya ada namanya tombol tombol wifi dan tombol reset, kelihatan ya, tombol wifi dan tombol reset. Di mana di sini ada LAN 3, di sini ada LAN 2, di sini ada LAN 1. Nah, di sebelah kanan sini ada namanya WAN, dan ini sumber internet masuk sini ya. Nah, teman-teman jangan bingung ya, di sini ada 4 ya, di sini ya ada 4 pin ya, 1 2 3 4. Nah, di sini dia masih support fast ethernet ya, masih 100 Mbps-an. Tapi untuk jaringannya yang bisa dipancarkan dia VPN tuh 75 Mbps ya. Tapi kalau HP-nya atau laptopnya support 100 Mbps, dia akan bacanya 300 Mbps atau 100 gitu ya. Tapi untuk spesifikasinya di sini dia mampu ya, N300 dia mampu sampai 300 Mbps ya, kayak TP-Link TLWR 840N begitu. Oke, langsung saja saya hubungkan dan saya konfigurasi. Yang mana nanti konfigurasinya akan saya untuk laptop ya. Nanti untuk laptop saya sambungkan di ether di LAN 1, sumber internet di WAN di sini. Oke, langsung saja saya akan konfigurasi di laptop. Oke, lanjut di tampilan laptop. Oke, di sini sudah saya tampilkan ya untuk tampilan laptop. Untuk awal-awal teman-teman, untuk konfigurasi tenda F6, teman-teman buka browser ya, setelah itu ketik IP bawaannya.
Nah, di bawahnya 192.168.0.1. Terus enter. Nah, ini untuk halaman depannya ya. Di sini untuk halaman depannya dia tampak seperti ini. Dia one port disconnect ya. Karena belum saya konekkan untuk port 1-nya. Di sini akan saya konfigurasi untuk connection tipenya ada PWPoE, ada dynamic IP, sama static IP. Nah, karena di sini saya menggunakan dynamic, langsung saja saya klik dynamic ya. Nah, kalau ini sudah selesai, teman-teman langsung pergi ke bagian wireless ini. Di sini bisa dirubah untuk namanya ya. Namanya contoh di sini, ayo tambah ilmu. Terus untuk passwordnya saya isi 192837465. Oke. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman. Nah, untuk halaman status seperti ini. Nah, coba saya konekkan dulu ya untuk kabel WAN-nya. Sebentar. Oke, di sini sudah terhubung. Untuk kabel WAN-nya sudah terhubung ya. Dan di sini sudah ada internetnya juga. Internet akses. Nah, ini untuk tampilan awalnya. Untuk tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman. Di sini ada bagian internet connection status. Ini sudah terkoneksi. Untuk tampilan di tengah sini ada online device and real time speed ya. Jadi ini penggunaan device-nya ada satu. Untuk real time speed-nya, download dan speed upload masih kosong karena saya tidak menggunakan untuk streaming dan atau buka browser atau lain-lain ya. Jadi kalau ini akan bertambah kalau kita menggunakan apapun itu. Contoh di sini saya buka YouTube. Nah, di sini akan trafiknya akan naik ya. Nah, nih trafiknya dia akan naik di bagian upload dan downloadnya. Saya close juga. Nah, untuk sistem informasi di sini ada connection type dynamic IP. Durasi connectionnya ada masih 60 second, 1 menit. Nah, di sini ada MAC address-nya. Nah, ini MAC address dari tenda F6 ya. MAC address dari tenda F6. Untuk LAN IP-nya di sini teman-teman bisa cek 192.168.0.1 ya. Sama ya. Sama. Untuk firmware-nya di sini versi 03 multi. Multi ini dia support multi SSID ya, gitu. Untuk one IP address, nah one IP address ini didapat dari sumber internetnya. Sumber internetnya kan dari sini dari WAN ya. Jadi di WAN ini dia ambil IP dari internet, IP-nya ini dari MikroTik ya. Yang kita setting sebelumnya MikroTik-nya. Terus untuk default gateway-nya menyesuaikan dia 1 di sini karena dia dapat IP dari 20. Untuk DNS ini sudah menyesuaikan ya. Untuk tampilan status nih. Untuk tampilan internet setting di sini ada 1 2 3 4 ada router, WSP, universal repeater dan AP. Nah, untuk fiturnya ini hampir sama kayak access point TP-Link TLWR840N ya. Jadi tidak ada mungkin yang beda penamaannya. Di sini kan kalau di TP-Link dia wireless router. Kalau di sini cuma router doang. Kalau di TP-Link di sini rank extender, tapi di sini universal repeater, tapi fungsinya sama aja. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih bingung caranya ya nanti saya jelaskan ya. Untuk connection tipenya di sini ada ya tadi ya PWPoE, dynamic sama static. Saya lanjut dulu ya. Nanti untuk ini saya lanjutkan nanti. Untuk wireless setting di bagian sini ada namanya WiFi name dan password. Nah, di sini tempatnya untuk merubah WiFi name dan password utama ya. Ini yang utama. Ini yang kita setting tadi ya. Nah, setelah itu di sini ada multi SSID. Kalau kita enable, dia akan menambahkan WiFi tambahan. Tapi untuk kali ini saya tidak akan menambahkan WiFi tambahan ya, karena satu aja cukup sih. Satu aja cukup. Tapi kalau teman-teman ingin menambahkan, contoh kita tambahkan di ruangan A dan B kan tercakup sama WiFi ini ya, WiFi F6. Karena cakupannya lumayan luas. Ruangan 1 dan ruangan 2 teman-teman mau pisah SSID-nya boleh, nggak apa-apa. Nah, di sini juga ada namanya Guest Network. Nah, di sini saya enable dulu. Nah, untuk Guest Network di sini untuk WiFi name-nya juga bisa ditambahkan. Guest Network password-nya bisa ditambahkan. Untuk validity ya, validity di sini untuk
Di sini untuk jadwal atau bukan jadwal ya, untuk masa aktifnya ya, berapa jam. Di sini saya ibaratkan 4 ya. Jadi selama 4 jam 24 jam kan satu hari ya. Nah, jadi dalam satu hari itu cuma aktif selama 4 jam ini. Kalau 8 ya 8 gitu, menyesuaikan. Kalau otherwise ini berarti dia 24 jam non-stop gitu. Jadi kalau kita buat 8 jam ya 8 dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Untuk di sini ada namanya share bandwidth of Quest, dan jadinya ini untuk speed internet di Quest ini ya. Jadi kita bisa menentukan nih 2 Mbps, 4 Mbps, 8 atau manual atau unlimited ya, terserah teman-teman mau nyeting gimana untuk Quest Network ini. Untuk Quest Network seperti ini ya teman-teman. Saya disable aja karena saya tidak akan menggunakan fitur ini. Terus di sini ada WiFi schedule, atau di sini fungsinya adalah untuk membuat jadwal mati ya, biar WiFi-nya bisa rehat bentar begitu. Nah, di sini ada namanya WiFi off add. Jadi di sini untuk drone WiFi off add-nya, jika kita mengatur 00.00 sampai jam 7, jadi selama jam 12 sampai sebelum jam 7 dia akan mati WiFi-nya. Jadi kalau kita setting di sini jam berapa? Jam 6 ya. Jam 6 sampai jam 7. Jam 6 ini dia mulai mati WiFi-nya, terus hidup lagi jam 7. Begitu teman-teman. Untuk turn WiFi off on ini kita bisa setting juga, ada Monday, Tuesday, weekday, dan seterusnya ya, dan sampai Sunday juga nih. Kalau kita mau setting beberapa hari doang, contoh kita fokus di bagian harinya ya. Kalau jam kerja Senin sampai Jumat ya. Tapi di sini tidak perlu setting tambahan ya. Kalau mau setting silahkan disesuaikan. Mau ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dihidupin semua ya. Tinggal klik everyday. Kalau mau ditentukan di custom beberapa hari atau hari apa tertentu, teman-teman pilih aja. Contoh Senin, Rabu, Jumat, atau Senin, Kamis gitu. Bisa disetting juga ya. Gitu teman-teman. Nah, di sini ada namanya WiFi parameter. Nah, sini WiFi parameter ini isinya adalah network modenya. Teman-teman usahakan pilih BGN ya, biar nanti speednya maksimal. Nah, untuk WiFi channel, teman-teman jangan pilih auto. Usahakan tahu channel berapa yang sedang free atau sedang tidak digunakan. Takutnya nanti ada intervensi begitu. Ibaratkan saya menggunakan channel 10 karena di tempat saya channel 1 udah dipakai. Nah, untuk wireless bandwidth-nya, karena saya dipakai di dalam ruangan, biar tidak membuang-buang frekuensi atau frekuensinya itu kita buat 20 aja. Nah, di sini spesialnya dari tenda F6, di sini ada anti interference. Kalau kita enable, dia akan menyetabilkan fungsi anti interferensi dengan dengan kemampuan antena MIMO-nya yang multi itu ya, yang multi di setiap hanya ada multi input dan multi output begitu. Di sini saya oke aja ya. Ini kan udah bener nih. Nah, untuk di tampilan bandwidth control, di sini teman-teman bisa mengatur bandwidth setiap klien ya. Ingat, di setiap klien, bukan per satu WiFi. Jadi teman-teman kalau mengatur di setiap klien membutuhkan berapa bandwidthnya ya, teman bisa nyeting. Contoh di sini saya setting di laptop saya. Ini laptop saya yang namanya Kang Arep ya. Di sini untuk bandwidth limitnya saya setting menjadi 4 Mbps, dan ini menjadi uploadnya jadi 4 Mbps ya. Kalau teman-teman 4 Mbps, teman-teman manual aja. Kalau di sini tidak ada tampilan atau angka yang kita miliki ya, manual aja gak apa itu. Angka ini mewakili 4 Mbps, ini mewakili MB ya, Mbps. Jadinya bukan megabyte tapi megabit. Kalau megabyte dia full 4 Mbps, tapi kalau megabit jadi ini 4 ini dibagi 8 Mas Yan.
Coba ya, kalkulator. Seumpama ini 4 ya, 4 dibagi 8. Nah jadi untuk 4 Mbps ini mewakili 0,5 Mbps. Megabit sama megabyte. Nah, ini megabyte ya, bukan megabit. Gitu teman-teman. Oke aja ya, oke aja. Untuk parent control ini kalau teman-teman mau request silahkan ya, tapi kali ini saya tidak akan bahas karena di sini bisa untuk mangle ya, untuk mangle penggunaan wifi teman-teman. Terus di sini ada advance, ada MAC address filter. Dia bisa masukkan daftar hitam atau masukkan daftar putih ya, blokir atau tidak diblokir gitu. Terus ada IP MAC binding, ini juga bisa di uplasting ya. Ada port forwarding, di sini ada DDNS, DMZ host, OPNP, ada ping1, ada app isolation. Nah nanti teman-teman bisa, kalau teman-teman mau tanya-tanya boleh tanyakan di kolom komentar ya, karena untuk sekarang saya tidak akan bahas ini. Langsung saja, di sini ada administration. Nah di sini ada namanya login password. Nah kalau teman-teman masukkan login password, contoh 1234 1234. Nah seperti ini, saya copy aja biar cepet. Kalau teman-teman pencet OK, dia akan masuk di bagian sini. Jadi kalau teman-teman buka IP ini, dia akan memasukkan password dulu baru bisa masuk. Coba ya, saya masukkan passwordnya, login. Nah dia akan muncul di halaman status ini. Begitu teman-teman. Lanjut ya, di bagian administration. Nah di sini ada namanya one parameter. Untuk one parameter di sini ada namanya MTU ya. Terus ada clone MAC address. Nah di sini untuk teman-teman kalau mau di cloning MAC addressnya sih bisa nih, atau mau di manual boleh. Kalau bisa membuat MAC address manual ya. Untuk restore default MAC kita buat ini aja ya, bawaan aja. Untuk one speednya teman-teman bisa menyesuaikan 10 Mbps atau auto. Kalau teman-teman buat auto, jadi akan menjadi 100 Mbps full duplex ya. Nah, di sini untuk LAN parameter, teman-teman juga bisa menentukan IP-nya. Mau dibuat IP berapa? Contoh di sini akan saya buat IP 7. Klik di sini. Nah, dia akan mengikuti ya. Nah, untuk remote web based management ini juga bisa teman-teman bisa menyesuaikan ya. Di sini bisa untuk mengatur portnya. Di sini saya menggunakan port 80 90 aja biar mudah. Untuk jamnya sesuaikan ya teman-teman, jangan sampai jamnya tidak sesuai nih, harus sama 240718 sama ya. Untuk bawah-bawahnya nih teman-teman bisa cek sendiri ya. Untuk sini ada upgrade firmware, ada export system log, ini untuk lognya ya. Ada backup dan restore, ada reset factory setting, ini untuk reset ya bawaan. Untuk reboot setting ini cuma untuk reboot doang. Oke, begitu teman-teman. Oke, tunggu reboot ya. Nah di sini sudah selesai untuk rebootnya. Saya masukkan lagi untuk passwordnya ya. Passwordnya udah saya masukkan, login. Nah teman-teman bisa dilihat di sini ya. Untuk IP-nya berubah menjadi 192.168.7.1. Yang sebelumnya 0.1 ya. Ini sudah berubah juga. Nah ini sudah berhasil nih. Untuk pengaturannya cukup seperti itu ya teman-teman. Yang penting di sini sudah saya tampilkan untuk connectionnya. Terus device yang terkoneksi udah muncul di sini ya. Enaknya pakai tenda tuh seperti ini ya. Dia di halaman statusnya udah lengkap. Kalau mau mengecek IP, LAN, MAC address, connection type, device yang terkoneksi, dan bahkan internet yang nyambung apa belum, dia mudah di bagian awal sini. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Untuk next video mungkin saya akan memperagakan untuk 4 mode ini ya. Kali ini cuma untuk perkenalan aja untuk bagian-bagiannya ya. Untuk kedepannya akan saya buatkan video untuk router OS, maaf ya, 4 mode ini, bukan cuma router doang, 4 mode ini.
Terus untuk kedepannya mungkin saya akan coba-coba untuk fitur PPPO ya, apakah fitur ini maksimal di perangkat ini. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.